Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah. Gimana? Masih semangat nggak nih? Semangat. Semangat. Sip. Semoga kalian semua selalu bersemangat dan berantusias ya dalam mengikuti pembelajaran bersama Ibu. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, Ibu akan terlebih dahulu memeriksa kehadiran kalian ya. Kiki, apakah hadir Kiki? Hadir Ibu Kiki. Oke, Kiki hadir ya. Ira hadir? Hadir, Bu. Oke, siap. Neng hadir? Hadir, Neng hadir. Oke. Baik, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran kearsipan, melanjutkan materi pertemuan sebelumnya ya, di mana kita sudah mempelajari mengenai indeks dan klarifikasi arsip. Nah, pada pertemuan ini Ibu akan mencoba memberikan sebuah kasus yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Sebelum itu, Ibu mau tahu nih, apa kalian masih ingat apa fungsi klasifikasi arsip? Ingat, Bu. Oke, Ira. Silahkan, Ira. Apa fungsi klasifikasi arsip? Jadi, fungsi klasifikasi arsip itu untuk memudahkan arsiparis dalam menata, menyimpan, serta menemukan kembali arsip. Hal ini itu dilakukan agar efektif dan efisien, serta dalam pengelolaannya, arsip tersusun secara teratur, Bu. Betul sekali, Ira. Untuk selanjutnya, Ibu akan menerangkan secara singkat mengenai klasifikasi arsip dengan sistem wilayah, karena studi kasus nanti akan berhubungan dengan klasifikasi sistem wilayah. Disimak dengan seksama ya, agar kalian dapat menyelesaikan kasusnya. Baik, Bu. Apakah PowerPoint Ibu sudah terlihat? Belum, Bu. Belum. Nah, sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Sebentar, Ibu slideshow dulu ya. Oke, di sini sudah ada, sebentar kok hilang. Bu, izin masuk. Kurang jelas. Di sini sudah tulisannya. ada sebuah surat yang akan disimpan sesuai dengan sistem penyimpanan, yaitu sistem wilayah. Nah, ada beberapa hal yang harus diisi sebelum surat ini dimasukkan ke dalam laci arsip. Ada yang bisa menyebutkan apa saja yang perlu dilakukan sebelum mengarsipkan surat ini? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Kiki. Ini kita harus ngisi kartu indeksnya terlebih dahulu. Oke. Kiki, kita tampung terlebih dahulu ya jawabannya. Ada yang mau menjawab lagi? Saya, Bu. Oke, silakan Neng. Harus mengisi daftar klasifikasi terlebih dahulu. Oke, bagus Neng. Oke, jawaban dari Kiki dan Neng ini sudah benar ya. Jadi sebelum kita memasukkan arsip ke dalam laci arsip, kita harus mengisi indeks surat masuk ya. Kita lihat dulu di sini. Surat ini berasal dari PT Karya Usaha Mandiri. Sudah terlihat kan ya? Di sini PT Karya Usaha Mandiri. Ibu, Maka izin untuk masuk. daftar indeksnya kita lihat di sini. Untuk caption atau nama itu diisi dengan PT Karya Usaha Mandiri. Maka untuk pengisian unit 1, 2, dan 3 disesuaikan. Sudah bisa kan ya untuk mengisi unit 1, 2, dan 3 dalam daftar indeks? Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Oke, di sini. Jadi untuk unit 1 kita lihat dari PT Karya Usaha Mandiri,
Unit 1 ini diisi oleh karya. Kemudian untuk unit 2 ada usaha mandiri dan unit 3 ada PT. Jadi untuk PT-nya ini ditaruh di unit 3 sehingga kodenya menjadi KA. Oke, jadi kodenya menjadi KA. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan tidak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ada, Bu. Jika belum, kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini ada kartu indeks. Sudah terlihat? Sudah. Ya. Fungsi dari kartu indeks ini apa sih? Fungsinya untuk menemukan arsip, Bu. Oke, betul Kiki. Bagaimana cara mengisinya? Apakah sudah tahu? Belum, Bu. Oke, di sini kita lihat ya, ada beberapa informasi yang perlu diisi, ada judul surat, nomor surat, tanggal surat, perihal surat, dan kode surat. Masing-masing informasi ini bisa kalian lihat di surat ya. Nah, untuk kode surat ini diisi setelah daftar klasifikasi arsip diisi. Misalkan untuk judul surat, karya usaha mandiri, kita lihat di sini daftar indeksnya. Untuk captionnya di sini kan PT karya usaha mandiri, maka jika diindeks menjadi karya usaha mandiri, PT. Nah, di sini dituliskan untuk judul surat. Untuk nomor surat, kita lihat pada suratnya, di sini ada 3 garis miring SPK, RM-12 tahun 2022. Maka nomor surat di sini diisi dengan nomor surat yang ada di dalam surat. Tanggal surat kita lihat, ini surat dikirimkan pada tanggal 4 Juni 2022. Maka tanggal surat akan diubah menjadi 4 Juni 2022. Perihal surat juga dilihat ya dalam suratnya. Untuk perihal surat di sini pengiriman barang, maka kartu indeksnya juga diisi untuk pengiriman barang. Lalu bagaimana untuk pengisian kode surat? Kita lihat di sini kode surat. Daftar klasifikasi ini, ya kita lihat dulu di daftar klasifikasi, ada 3 kolom, yaitu kolom wilayah, subwilayah, dan sub-sub wilayah. Nah, untuk wilayah ini diisi dengan nama provinsi, subwilayah diisi dengan kota atau kabupaten, dan sub-sub wilayah adalah kecamatan. Sekarang kita lihat ya untuk suratnya. Diperhatikan dulu nih wilayahnya, dimisalkan Jawa Barat, Bandung, Garut, dan untuk sub-sub wilayahnya Kiara Condong, Cibiru, dan Cibiuk, dan Lewi Goong. Untuk suratnya sendiri, ini dikirimkan oleh PT Karya Usaha Mandiri, alamatnya di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kiara Condong, Bandung. Maka jika dilihat dari klasifikasi arsip, Kiara Condong itu ada di sub wilayah Bandung, dan ada di wilayah apa? Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, betul. Di wilayah Jawa Barat. Maka kita lihat di sini, Kiara Condong ini memiliki kode 1. Dan untuk subwilayahnya, Bandung ini memiliki kode A titik. Kemudian ada 1 Romawi titik. Maka kode surat di sini dituliskan apa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Saya, Bu. Iya, Ira? Jadi kode indeksnya itu 1 Romawi titik A titik 1. Betul, Ira. Maaf, Ira maksudnya. Oke, seperti itu ya. Sampai di sini paham atau masih bingung? Cukup paham, Ibu. Oke. Paham, Bu. Baik, kalau begitu kita langsung ke kasusnya saja ya. Di sini sudah ada kasus yang Ibu buat. Oke, Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Perusahaan Nusa Indah merupakan perusahaan besar penyedia peralatan, perlengkapan, dan mesin-mesin kantor yang memiliki banyak mitra bisnis di berbagai wilayah Indonesia. Nah, mitra dari Nusa Indah ini menyebar di berbagai wilayah, menyebabkan perusahaan Nusa Indah ini juga memiliki kantor cabang yang meluas, mulai dari wilayah Jawa sampai Bali hingga luar Jawa. Hingga saat ini, perusahaan Nusa Indah telah memiliki 12 subwilayah cabang di berbagai kota. Kantor-kantor cabang dari perusahaan Nusa Indah dapat disebutkan sebagai berikut. Bisa dilihat ada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Sumatera, Yogyakarta, Papua, Bali, Maluku, Kalimantan, NTT, dan NTB. Di sini sudah ada ya untuk wilayahnya. Coba sebutkan salah satu di sini wilayahnya ada Jawa Timur. Maka subwilayahnya apa? Ada yang bisa jawab?
Aku, Bu. Malang. Yang itu bukan, Bu? Oke, Malang ya jawabannya. Malang, Surabaya, Jember itu merupakan sub wilayah. Kita lanjutkan, untuk permasalahannya apa? Nah, kegiatan penyimpanan arsip di perusahaan Nusa Indah ini menggunakan sistem wilayah. Sudah Ibu jelaskan ya tadi, atau sistem geografis. Pemilihan sistem penyimpanan berdasarkan wilayah tersebut dikarenakan perusahaan Nusa Indah memiliki cabang di beberapa tempat, sehingga pengelompokan surat dapat berdasarkan nama wilayah dari kantor-kantor cabang yang ada. Maka bagaimana nantinya itu silahkan dipecahkan bersama-sama secara berkelompok. Ibu teruskan ya. Dalam penerapan sistem berdasarkan wilayah, perusahaan Nusa Indah ini antara surat masuk dan surat keluar disimpan dan ditempatkan dalam folder yang sama, tidak dipisahkan. Nah, sehingga mendapatkan sebuah masalah dari sistem sebelumnya gitu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, jika seorang arsiparis di perusahaan Nusa Indah itu adalah Anda, apa yang akan Anda lakukan ketika, nah di sini sudah dapat pertanyaan, silakan dicatat dan dikerjakan, didiskusikan secara berkelompok ya. Untuk diskusinya bisa dilakukan di breakout room, sebentar breakout roomnya belum dibuat ternyata. Ya, sebentar Ibu buatkan dulu breakout room. Silakan diskusi di breakout room. Jika sudah selesai, nanti silakan masuk ke room utama. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan. Sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, silakan sampaikan hasil dari diskusi kalian mengenai kasus dari perusahaan Nusa Indah. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Mohon izin untuk menyampaikan hasil diskusi mengenai kasus perusahaan Nusa Indah. Untuk pertanyaan nomor 1, mengelompokkan surat. Bagaimana Anda sebagai seorang arsiparis dari perusahaan Nusa Indah melakukan pengelompokan surat, di mana hal tersebut digunakan untuk membedakan antara surat masuk dan surat keluar sebelum nantinya surat tersebut akan disimpan. Nah, menurut hasil diskusi kami, jawabannya adalah jika surat yang harus diarsipkan itu banyak, maka alangkah baiknya sebelum dilakukan pengklasifikasian dan pengindeksan, surat terlebih dahulu disortir berdasarkan jenis surat, yaitu surat masuk dan surat keluar. Ini akan lebih memudahkan ketika pengklasifikasian dilakukan berdasarkan jenis surat. Surat masuk akan diklasifikasikan pada daftar klasifikasi surat masuk dan surat keluar akan diklasifikasikan pada daftar klasifikasi surat keluar. Hal ini juga lebih memudahkan saya sebagai arsiparis Nusa Indah dengan kantor cabang yang banyak, sehingga arsip akan lebih tertata dan mudah ditemukan. Selain itu, mudah ditemukan kembali sebagaimana fungsi dari pengklasifikasian arsip itu sendiri, Bu. Itu untuk jawaban nomor 1. Selanjutnya akan dijawab oleh Neng. Selanjutnya, untuk jawaban nomor 2, terdapat kesamaan wilayah. Bagaimana Anda sebagai seorang arsiparis dari perusahaan Nusa Indah melakukan penyimpanan arsip ketika terdapat kesamaan wilayah dari beberapa surat? Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan situasi tersebut? Jawabannya, jika terdapat kesamaan wilayah, maka bisa menggunakan bantuan sub-sub wilayah. Misalkan, untuk daerah Surabaya, maka wilayah
wilayah Jawa Timur, subwilayah Surabaya, dan sub-sub wilayahnya. Menggunakan nama kecamatan itu Wonokromo. Selanjutnya akan dijawab oleh Kiki. Maaf, maksudnya nomor 3 akan dijawab oleh Kiki. Oke, baik Ibu. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 ya Bu. Terkait menyusun daftar klasifikasi. Jadi bagaimana Anda sebagai seorang arsiparis dari perusahaan Nusa Indah menyusun daftar klasifikasi wilayah dari berbagai kantor-kantor cabang dari perusahaan Nusa Indah yang menyebar luas di wilayah Indonesia. Oke, jawaban dari kami terkait case nomor 3 ini seperti pada keterangan kasus di mana pemilihan sistem penyimpanan berdasarkan wilayah tersebut dikarenakan perusahaan Nusa Indah memiliki cabang di beberapa tempat, sehingga pengelompokan surat dapat berdasarkan nama wilayah dari kantor-kantor cabang yang ada. Maaf Bu, ada yang lewat sebentar. Oke, maaf sebenarnya ada iklan. Oke, selanjutnya maka dalam penyusunan daftar klasifikasi disesuaikan dengan wilayah pengiriman surat maupun penerima surat. Jika penerima surat berasal dari kota Surabaya, maka wilayah Jawa Timur, subwilayahnya Surabaya terkait penentuan kode dan mengisi kartu indeks. Jadi bagaimana Anda sebagai seorang arsiparis dari sebuah perusahaan Nusa Indah dalam menentukan kode surat dan mengisi kartu indeks yang digunakan dalam proses penyimpanan dan penemuan kembali surat? Jawaban untuk case nomor 4 ini gitu adalah dari diskusi kita, untuk penentuan kode dan mengisi waktu indeks, pada daftar klasifikasi dapat menggunakan bantuan berupa Romawi pada wilayah, kemudian huruf pada subwilayah, dan angka pada sub-sub wilayah. Nah, contohnya dari pembahasan tadi itu, wilayah Jawa Barat kodenya 1 Romawi, gitu. Terus subwilayahnya Bandung, kode A, dan subwilayahnya Kiara Condong 1. Maka pada kartu indeks, kode untuk surat dari Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat adalah Romawi 1, 1, angka 1 biasa, kemudian huruf A. Begitu, Ibu. Dari diskusi kami. Semoga kalau ada kurang-kurangnya bisa dibenarkan ya, Ibu. Iya, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan terlebih dahulu dong untuk hasil diskusi dari kelompok Ira, Kiki, dan Neng. Oke, Ibu akan sedikit mengoreksi ya untuk pertanyaan nomor 4. Mungkin ada sedikit kekeliruan dari Kiki tadi. Pada kartu indeks ini kodenya nanti jadinya tetap ya sesuai urutan. Misalkan untuk Jawa Barat 1 Romawi, maka subwilayah Bandung Kota A, maka A terlebih dahulu. Jadi Romawi 1 A, 1 begitu. Jadi tadi mungkin ada kekeliruan kebalik gitu ya sedikit. Oke, tapi sudah bagus sekali ya jawaban dari teman-teman ini. Sudah cukup paham ya berarti mengenai materi indeks dan klasifikasi surat. Senang banget nih Ibu kalau murid Ibu aktif seperti ini ya. Udah paham juga. Oke, belum sampai di sini. Selanjutnya ada tugas kecil untuk mengevaluasi materi hari ini. Silahkan lakukan pengkodean sebentar. Ibu mau share screen dulu. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu, tapi kurang jelas. Iya, nanti akan Ibu kirim ya PowerPoint-nya melalui WhatsApp grup. Di sini ada sebuah surat, silahkan kalian lakukan pengkodean surat sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi dan sudah kalian diskusikan buat pengkodean surat dan pengisian kartu indeks pada surat di bawah ini. Jadi bisa ditiru, ini ada contoh kartu indeksnya di PowerPoint ini ya. Nanti silahkan dibuat sesuai dengan surat yang ada di sini. Di sini ada surat dari PT Pancawarna, silakan buat pengkodean dan kartu indeks arsip begitu. Sampai di sini masih ada yang belum dipahami? Sudah paham, Bu. Sudah cukup paham, Bu.
Baik, apabila pembelajaran hari ini bisa dipahami, Ibu cukupkan ya untuk hari ini. Terima kasih dan kerja bagus untuk kalian semua hari ini yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan bersemangat walaupun dilakukan secara online. Untuk beberapa hal yang sudah dipelajari, silahkan dipahami lagi agar lebih paham. Ibu berikan aplaus kepada keaktifan kalian untuk berdiskusi hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai prosedur penggunaan arsip. Silahkan dipelajari terlebih dahulu materinya ya di rumah, nanti akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebagai rasa syukur atas kelancaran kegiatan belajar mengajar hari ini. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti pembelajaran selanjutnya dan sampai bertemu di pelajaran pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bu, izin live.